Kita sambil lihat ya, cek ada udara apa enggak nih. Jadi sepanjang selangnya bagus, tidak ada udara. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita identifikasi pasiennya dan namanya yang mau kita tusuk, ya. Ternyata misalnya yang bagus di sini ya, di atasnya. Kita sudah identifikasi. Kemudian tugas kita berikutnya adalah membendung dilepas dulu ini. Oh iya. Oke ya, kita lihat. Oke, kita tadi sudah tahu identifikasi udara sini ya. Kemudian tugas kita berikutnya adalah lakukan desinfeksi. Nah, kalau kotor pasiennya kita bisa gosok-gosok. Ya, tapi kalau bersih ya udah sekali aja. Ya, kita sekali cukup. Kemudian kita lakukan berikan Avocat nomor 18 warna hijau. Biasanya tanda ini, tanda bukanya. Lihat ya, tanda bukanya. Panahnya ya biasanya. Soalnya kalau nggak pakai, kita buka melalui yang tanda panah itu nggak bisa buka, plastiknya keras. Ya, jadi kita harus identifikasi. Jadi kita harus pakai ya kacamata harus yang awas ya. Ini ada, ya kita tinggal buka. Kemudian kita berikan tadi desinfeksi sudah. Ya, kita berikan ini. Jarumnya kita menghadap ke atas ya. Ini jarumnya lebih gede ya, karena kan tadi akan diberikan transfusi darah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sakit sedikit ya. Iya, masuk ke dalam vena. Oke. Ini pasti kalau masuk dia akan keluar nih darahnya ke sini. Ya, masuk ke dalam venanya. Kemudian kita lepaskan ini. Kalau sudah masuk kita lepaskan. Ya. Baru tugas kita berikutnya adalah apa tangan ini? Nah, ini kita tekan di sini ya supaya darahnya nggak keluar. Kemudian kita tekan di sini, kita ambil pelan-pelan mandritnya. Nah, kemudian kita sambungkan sini ya. Oke, ini kita hati-hati, ini kan daerah penusukan ya. Nah, kita sambungkan sampai kenceng ya. Nah, oke. Kemudian kita lakukan fiksasi ya. Kita lakukan fiksasi, yang pertama kita gunakan 3 derem. Ya, kita lakukan 3 derem. Ini kan steril ya, tangan kita kan tidak steril, jadi gunakan ujung sama ujung saja. Ya, ini kita tutup ya.
Oke, kemudian tugas kita berikutnya adalah kita gunakan ini. Oke ya. Kemudian kita buka. Ya, seperti ini. Kemudian tugas kita berikutnya fiksasi yang lain. Ini penyambungnya kita fiksasi ya, baiknya supaya tidak lepas. Ini ada penyambung ya, penyambung antara jarum dengan selang. Kita fiksasi, boleh fiksasinya boleh dari sini ke bawah diikat begini boleh. Ya. Mana aja. Yang penting prinsipnya kuat ya. Kemudian kita fiksasi juga di jarinya. Ini karena jarinya dempet ya. Nah, ini kalau misalnya pasien itu mau diberikan obat karena tadi tidak ada jalur untuk memasukkan obat, ini di selang ini. Ya, jadi kita tusuk lewat sini, didesinfeksi dulu baru lewat ini. Tapi kalau sering ditusuk ya, gunakan jarum ini seringkali bocor karena kan plastik ya. Jadi baiknya kalau pasien tahu itu ada obat-obatan yang diberikan lewat infus, baiknya digunakan yang seperti ini ya, yang ada. Dan kita jalankan ini karena ini pasiennya itu hanya tadi untuk syarat memasukkan darah, maka ini cukup yang penting basah saja. Yang basah saja selangnya. Ya, 30 cc cukuplah untuk memasukkan itu. Baru tugas berikutnya adalah kita kalau misalnya pasien ini darahnya sudah siap, sudah artinya tidak dingin, sudah siap untuk dimasukkan gitu ya. Kemudian sudah cek identitasnya, identitas pasiennya, identitas untuk yang darahnya, baru kita yang ini kita ganti pindahkan ke sini, gitu ya, paham ya? Jadi ini kita desinfeksi, gitu ya. Ini kan sebenarnya harusnya ada tutup yang kayak gini tadi yang warna keemasan, gitu. Tadi karena sudah dibuka ya, sudah dibuka karena dimasukkan ini sudah dibuka. Jadi ini sama juga seperti tadi. Diidentifikasi, desinfeksi, kemudian baru kita tusukkan dari sini pindahkan ke sini. Kalau hanya menggunakan cairan saja, jangan lupa ini kasih identitas pasiennya. Tanggal berapa nih diberikan? Tanggal 24 ya, hari 24 bulan 10 2022, pukulnya jangan lupa. Pukul 11 misalnya ya. 10.47 tuh, 10.47 itu dicatat di situ. Kenapa mesti ada identitas seperti itu? Supaya petugas yang lainnya, dalam hal ini perawat, itu tahu bahwa pasien ini harus diganti dalam waktu 3 kali 24 jam ya, 3 kali 24 atau 3 hari ini pasien harus ganti satu set ini ya. Jadi ini ditulis, dicatat di sini, kemudian kita tempel ya. Setelah dicatat tadi, kemudian kita tempel ke pasiennya ya. Nah, akan ketahuan di situ. Ditulis tanggal. Nanti kan perawat yang lainnya tahu bahwa oh ini nanti besok harus diganti nih ya, misalnya gitu.
gitu ya, karena kita baca dari sini. Jadi jangan ditulisnya di atas tangan pasien, ya ditulisnya di situ di meja, kemudian baru kita tempel, ya. Kemudian yang berikutnya ini kita ini lagi ya. Seperti itu. Lalu nanti kalau sudah rapi semuanya, tetesan sudah diatur, kemudian sudah diatur semua, Bapak angkat tangannya dikit. Nah ini kalau sudah standar seperti ini, baru tugas kita berikutnya adalah kita klaim. Ya, misalnya pasien harus dapatin darah, pindahkan dari cairan ke darah. Ini kalau digantung begini bocor netes, ya. Ini tidak boleh digantung. Ini tadi sudah didesinfeksi, ya. Kemudian kita tusukkan. Nah, pasien jangan lupa tadi apa dulu sebelumnya? Diukur tekanan darahnya, ya, darahnya, ukur nadinya, baru kita pasangkan ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita hitung 15 menit pertama. Berapa tetes tadi? 10. Ya, kasihkan 10 tetes terlebih dahulu. Kenapa? Takut hasilnya alergi. Ya. Nah ini kita 10 tetes dulu pelan, maka kami tetesnya 15 menit per kali. Kemudian baru berikutnya pasien ini harus kita atur tetesannya sampai dengan 40 tetes, ya pokoknya 4 jam maksimal itu harus habis, jangan lebih dari 4 jam, ya. Karena kan darah nanti harus dirusak, ya. Nah, itu nanti elemen-elemen darahnya rusak kan sayang, ya gitu ya. Nah, ini Bapak, ini darahnya sudah dipasang. Nanti kalau ada gatal-gatal atau ada reaksi yang lain, tolong nanti Bapak bel ya. Ini belnya. Nanti saya akan kembali kalau nanti ada Bapak membutuhkan kembali. Gitu ya. Oke, saya kira itu praktek tentang transfusi darah dan pemberian cairan. Terima kasih, Bu. Oke, cukup.